Shalom. Apa kabarnya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Pada hari ini, pada pagi hari ini, kita kembali lagi untuk menghadap Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami ada ya Bapa, karena kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, setiap berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami saat ini. Engkau adalah Allah yang layak kami sembah ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami menghadap Engkau ya Bapa, bersama-sama untuk memuji, memuliakan, dan untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Kami rindu akan urapan-Mu ya Bapa. Kau tutup bungkus kami Tuhan pada pagi hari ini semuanya ya Bapa, agar kami bisa lebih-lebih lagi untuk memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ku siap untuk menyembah Engkau. Ku siap untuk menghadap Engkau ya Bapa. Engkau layak dipuji. Engkau adalah Allah yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Kau yang menuntun setiap ibadah, acara yang kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri saudara, nyatakan betapa baiknya Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, benar Bapa, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Ku sembahkan
Ku sembah Kau Tuhan, Ku tinggikan
tubuh, jiwa, dan rohku hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami ingin lebih-lebih lagi Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau, dan pada saatnya Engkau akan memberikan yang terbaik, berkat yang akan Engkau sampaikan dalam hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, termuliai Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang ajaib. Yesus itu ajaib. Yeay. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib, namanya kekal selamanya. Katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib, namanya kekal selamanya. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku.
bersama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, dan Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, katakan ada mujizat. Ada mujizat, ada mujizat, dan Yesus ajaib. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Saudara percaya? Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi, Dia Allah, Dialah Yesus, Dia yang sangat ajaib. Amin. Saat ini Tuhan, kami ingin lebih-lebih lagi untuk menghadap Engkau, untuk menerima berkat yang akan Kau sampaikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kiranya setiap pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan. Kau telah memberi yang terbaik buat kami semuanya Tuhan. Penebusan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan apa yang Engkau telah mau sampaikan dalam hidup kami ya Tuhan. Tapi tahu Tuhan, salib-Mu sangat memberkati kami. Salib-Mu memberi kemenangan buat kami ya Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan apa yang akan Kau berikan dalam hidup kami. Setiap firman yang akan Kau sampaikan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya tidak ada sesuatu hal yang akan Engkau tidak berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kau sungguh ajaib. Mujizat-Mu ada dalam hidup kami juga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Dia memberikan hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Ya Bapa. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya
mencurahkan berkat-Mu atas kami, sebab kami percaya hanya firman-Mu yang akan menyelamatkan kami, yang bisa mengubah mindset kami, perasaan kami, menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih untuk teknologi online ini, sehingga kami boleh menjangkau tempat-tempat sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapak, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita akan belajar satu kebenaran yang terkadang diabaikan di banyak khotbah dewasa ini. Sebenarnya manusia itu diciptakan menyerupai Allah, hampir sama dengan Allah. Tentu saja itu ungkapan, sebenarnya masih jauh ya, tetapi memiliki kemiripan atau keserupaan dengan Allah penciptanya. Roh kita manusia asalnya dari Bapa di surga, dihembus kepada kita ketika penciptaan itu. Mengapa kita diciptakan dengan roh Allah? Supaya kita seperti pencipta kita yang memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kehendak, memiliki kesadaran. Apa tujuannya? Supaya bisa belajar. Jadi manusia tidak diciptakan langsung sempurna atau langsung rusak. Jadi teologi yang mengatakan Allah memilih yang ini selamat, yang ini binasa, itu salah total. Tidak ada di Alkitab. Sebab Allah menciptakan manusia mula-mula adalah Adam. Adam tidak ditentukan pikirannya, nanti dia akan merencanakan berbuat dosa. Tidak. Atau dia akan suci terus. Tidak. Tidak ada yang otomatis. Alkitab tidak pernah mengatakan otomatis yang itu jahat, yang ini baik. Tidak ada. Semuanya adalah respon dari manusianya. Artinya manusia harus belajar. Harus belajar dari hari ke hari. Ketika Adam diciptakan, ia masih polos. Ia harus belajar menguasai seluruh bumi untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus belajar. Sebenarnya hidup ini adalah belajar. Setiap orang yang berhenti belajar, itu sebenarnya ia sudah mati. Sebab kalau seseorang hidup, ia akan belajar terus. Bahkan nanti di surga pun kita belajar. Belajar langsung kepada Tuhan. Sebab yang namanya sempurna itu tidak ada batasnya. Sempurnanya di bumi tentu beda dengan sempurnanya di surga. Di surga kita belajar terus menyempurnakan diri tanpa batas. Di bumi kita belajar menyempurnakan diri sebagai ciptaan. Tidak bisa menjadi Tuhan atau menjadi Allah, tidak bisa. Tetap sebagai ciptaan. Tapi kita harus belajar, jangan berhenti belajar. Jangan percaya kalau dikatakan kamu sudah selamat, sudah santai-santai saja. Ada teologi yang begitu, mengatakan bahwa kita sudah selamat karena Yesus mati di kayu salib. Belum. Sebelum kita menutup mata, jangan pernah merasa selamat. Rasul Paulus saja tidak berani mengatakan ia sempurna sebelum menutup mata. Ketika sudah mau menutup mata, barulah Rasul Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ini hidup masih nggak benar bisa merasa selamat. Ini gara-gara teologi yang salah. Allah menentukan yang si A selamat, si B tidak, salah itu. Allah tidak menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Allah memberikan keselamatan sebagai anugerah supaya kita mau belajar. Yohanes 1 ayat 12.
Barang siapa yang menerimanya diberi kuasa, diberi hak istimewa supaya menjadi anak Allah. Supaya, ingat, kalau orangnya tidak mau, ya tidak jadi apa-apa. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengapa tidak mengenal? Bukan karena Allah menyembunyikan diri, bukan. Karena kamu yang menolak pengenalan itu. Oh, itu perjanjian lama, Pak. Perjanjian lama juga kitab suci. Konteksnya masih cocok untuk seluruh Alkitab. Jangan pilih-pilih ayat. Banyak sekali teologi yang pilih-pilih ayat, tidak jujur. Satu-satunya kelebihan manusia itu bisa belajar. Belajar mengenal siapa Bapa di surga. Belajar mengenal siapa Tuhan kita, Tuhan Yesus. Belajar mengenal sebagai ciptaan aku harus bagaimana. Belajar mengenal kehendaknya supaya kita lakukan dalam hidup kita. Semuanya itu belajar, tidak ada yang tanpa belajar mengerti. Oh, saya nggak belajar, Pak, hafal Alkitab. Bohong dia. Tinggalkan orang-orang yang suka bohong. Hidup ini pilihannya cuma satu, di pihak kebenaran atau di pihak kebohongan. Yang sangat licik adalah sang kebohongan berjubahkan kebenaran. Jubahnya aja yang benar, dalamnya salah. Luarnya hamba Tuhan, dalamnya bukan. Ciri-cirinya sederhana, tapi sulit dibedakan. Karena bisa berupa pendeta juga. Kalau kita berkata, mari kita bahas Alkitab. Alkitab adalah sumber kebenaran. Ia berkata, sudah baca buku ini belum? Kok buku yang dibanggakan? Kita berikan Alkitab, mestinya dia berkata begini, oh iya memang Alkitab. Mestinya begitu, enggak. Buku ini yang benar. Malu-maluin saja buku. Sudah tua masih tidak menghormati Alkitab. Bahas itu bahas Alkitab, bukan bahas buku. Amin ya semua ya. Ini bukan marah-marah loh. Jangan salah mengerti. Saya cuma gemes lihat orang yang tidak jujur. Di zaman internet ini banyak orang ngomong sembarangan di internet. Tidak jujur itu. Diajak bahas Alkitab, buku yang diajukan. Memalukan. Ya. Kebenaran itu kelihatan. Ingat baik-baik, kita harus belajar. Setiap orang yang membahas Alkitab, coba perhatikan, benar nggak bahasnya. Kalau orang mengajukan buku, mengajukan doktrin, mengajukan hasil sinodenya ini, mengajukan apa lagi ya, hasil konsili, iya itu baik, tapi mungkin ada hal-hal yang tidak 100% benar. Harus di cross check kembali ke sumber utamanya, yaitu Alkitab. Ada amin? Orang yang tidak setuju tidak usah dengar firman ini. Tidak menghormati Alkitab. Itu jelas loh di internet. Banyak orang sekarang tidak punya etika. Kalau orang tidak punya etika, ya bukan hamba Tuhan, meskipun pendeta. Sumber utama iman itu supaya kita beretika. Bukan cuma etika dunia, etika surgawi. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu yang benar. Manusia diberi pikiran, perasaan, dan kehendak bebas tentunya. Karena mirip seperti Allah. Manusia tidak punya kehendak bebas, salah itu. Karena manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Salem Demut memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Bukan robot biologis. Perhatikan baik-baik. Jangan ada di antara kita yang merasa sudah selamat gara-gara menjadi Kristen. Ayo kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Ayo kita belajar hidup kudus. Ayo kita belajar menjadi sempurna. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Ada amin ya. Kita itu disetting luar biasa oleh Tuhan kita. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Bukan menjadi agamawan gitu, yang wah sok-sokan gitu. Waduh, memalukan ini. Meleset. Kita harus rendah hati. Manusia itu bisa diukur loh apa yang ada di dalamnya. Kerohanian seseorang itu bisa diukur dengan mudah. Apa?
yang keluar dari mulutnya. Cacian, makian, kutukan, atau berkat. Itu saja. Kalau orang berani melanggar undang-undang ITE, ya sama orang dunia aja sudah kalah. Kalau saya sebut nama seseorang lalu saya bilang dia sesat, wah itu melanggar undang-undang ITE itu. Kalau melanggar undang-undang ITE, lupakan Pak, dicoret, di blacklist saja orang itu. Siapapun orang itu. Karena dia tidak mengerti hukum. Hukum dunia saja tidak mengerti yang sederhana, etika. Bicara soal kebenaran, sorry ya, pasti bukan kebenaran. Pasti hanya berdasarkan buku, begitu pasti. Padahal Allah kita itu Allah yang luar biasa. Makanya untung Alkitab itu ditulis. Kalau tidak ditulis, banyak orang mengajukan buku. Jangan pernah mengajukan buku Alkitab. Kalau memang mau belajar benar. Tapi kalau sombong ya terusin sana, akhirnya akan binasa. Orang yang sombong itu dibenci Allah. Barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh. Itu Tuhan loh yang ngomong, bukan saya. Kalau sampai ada orang yang benci seseorang, gara-gara berbeda, mungkin berbeda pendapat atau apa, dia seorang pembunuh, kata Tuhan. Dan seorang pembunuh tidak ada yang selamat, meskipun pendeta besar. Apalagi salah doktrinnya. Capek deh merasa benar kalau memandang orang dengan sombongnya gitu. Waduh, banyak orang tidak mengerti kebenaran. Salah satu natur kebenaran itu, ujungnya adalah perbuatan. Makanya didengarkan seri kebenaran. Nanti kita akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak mungkin etikanya Tuhan itu membuat mulut kita jadi tidak sopan. Tidak mungkin. Itu pasti ajaran setan. Mungkin kalimatnya diambil dari Alkitab, betul. Tapi perasaannya, kehendak bebasnya, digunakan untuk menghina orang lain. Waduh, ini mengerikan. Kalau manusia tidak belajar, ia akan binasa, sudah pasti. Kita itu harus belajar dari masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu kita, sekarang ini apa yang terjadi, apa yang akan terjadi di masa depan. Kita harus belajar. Di masa lalu sudah banyak yang buat salah. Kita jangan masuk ke lubang yang sama. Orang yang tidak belajar, waduh, diciptakan sebagai manusia supaya belajar kebenaran, supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau jadi Kristen lalu biasa-biasa saja, something wrong itu. Kita harus berubah. Tanpa belajar tidak akan ada perubahan. Tidak ada orang yang nggak belajar tiba-tiba pinter, tiba-tiba baik, tiba-tiba rohani, nggak ada. Harus belajar. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Artinya belajar, bukan cuma dengar. Kalau cuma dengar, ya Tuhan, dengar, amin. Percuma. Konteks ayat itu adalah dengar, direnungkan, dipikirkan, mengerti, dan dilakukan. Itu maksudnya. Ya. Di Alkitab kita sudah melihat loh masa lalu Adam yang tidak punya natur dosa, digoda iblis bisa jatuh. Ia bisa milih suara lain loh dibanding suara Tuhan. Waduh, akibatnya seluruh dunia tercemar oleh virus kodrat dosa. Virus ini menyebabkan pandemi global turun-temurun sampai hari ini. Manusia dagingnya mempunyai kodrat dosa sampai hari ini. Kain membunuh Habel karena iri. Padahal firman Tuhan berkata, Kain, kalau hatimu panas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi Kain melampiaskan panas hatinya. Jatuhlah ia ke dalam dosa. Padahal Tuhan berkata, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Berkuasa atas natur dosa itu. Jadi tidak ada alasan hari ini, aduh aku punya natur dosa Pak.
Semua juga punya bro, sis. Tapi kamu harus berkuasa atasnya. Mengapa? Sekarang kita punya Roh Kudus. Sekarang kita punya firman Tuhan. Sekarang kita punya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau orang tidak tetap melampiaskan hawa nafsunya, tinggal tunggu matinya saja. Tidak akan diampuni Tuhan. Karena Tuhan itu mengampuni orang yang bertobat. Yang tidak bertobat tidak diampuni. Tidak ada predestinasi Tuhan yang ini pasti selamat meskipun jahat. Gak ada itu. Oh nanti Pak, ketika mau mati, dia diubah Tuhan secara misterius. Tiba-tiba jadi tobat lagi. Gak ada itu. Pertobatan adalah keputusan pribadi. Tuhan yang menawarkan diri. Ku tebus dosamu. Kamu terima aku gak? Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Yang gak menerima, ya dibiarin, binasa. Makanya ya Bapak Ibu ya, kita itu, yuk kita belajar yuk dari kesalahan-kesalahan banyak orang. Dulu, di zaman perjanjian lama, istri Lot noleh. Padahal sudah dikasih tahu jangan menoleh. Kok noleh? Ya kan? Semua orang pernah berbuat salah di masa lalu. Sama, kita juga pernah berbuat salah di masa lalu. Tapi ingat, kesalahan-kesalahan masa lalu itu hendaknya menjadi pelajaran buat kita. Supaya kita tidak masuk ke lubang kesalahan yang sama. Ya, di masa lalu kita sudah lihat kesalahan manusia. Dari generasi ke generasi. Lalu kita lihat salib Tuhan. Kita sudah ditebus. Tuhan berkata di kayu salib, sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Lalu orang Kristen dan teolog yang gak mengerti gini, tuh sudah selesai tuh. Semua orang sudah selamat. Salah. Baca Alkitab itu harus lengkap. Tetelestai sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Tuhan diutus Bapaknya. Sudah selesai dikerjakan di kayu salib. Itu maksudnya. Dalam bahasa Ibrani, nislam. Akar katanya shalom, sama. Sama itu. Artinya, sudah lunas. Sudah damai antara Bapa dan manusia. Tadinya terpisah oleh dosa, sekarang terjadi hubungan lagi. Lalu Tuhan berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Tuhan sedang mengutus kita semua. Bukan santai-santai. Kita diutus Tuhan. Itu yang benar. Sudah selamat? Belum? Mau diutus nggak? Diutus itu bukan jadi pendeta lalu jadi misionaris. Bukan itu maksudnya. Diutus menjadi saksinya Kristus. Yang dalam segala hal menyenangkan Tuhan. Yang dalam segala hal selaras dengan pekerjaan Tuhan. Yaitu membinasakan pekerjaan iblis. Yaitu menyelamatkan banyak jiwa. Menjadi saksi Kristus kemanapun kita pergi. Oleh sebab itu hidup kita tidak boleh jadi sandungan. Kalau jadi sandungan nanti tidak bisa jadi saksi Kristus. Kita bicara apapun orang akan gini, ngomong tok itu mah. Itu. Ya. Jadi ayo kita yang benar. Dalam segala hal. Ingat ya. Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara harus menyenangkan Tuhan. Dan itu sejak di bumi ini. Bukan nanti di surga. Sebab ada yang ngajar teolog, sempurna itu nanti Pak di surga. Waduh. Kalau gitu kudus juga nanti dong di surga. Ini salah total. Keblinger itu pikirannya. Akibatnya banyak jemaat santai-santai. Akibatnya banyak jemaat ngasih 1/10 pun diminta lagi. Balas dong Tuhan 100 kali 60, 30. Kayak dagang aja. Bertobat semuanya. Sesungguhnya semua milik kita ini, itu milik Tuhan. Apa yang ada pada kita itu semuanya milik Tuhan. Yang benar tuh bukan hitung-hitungan 10%. Ngasih Tuhan nggak usah dihitung. Kasih aja begitu. Iya. Ada banyak jemaat kita yang sudah mulai mengerti, meskipun jarang. Yang mengerti tidak banyak.
Kalau ngasih nggak ngitung pakai kalkulator 10% lagi. Udah, lebih juga nggak apa-apa. Semuanya milik Tuhan. Tapi kalau nggak punya, nggak ngasih, juga nggak apa-apa. Namanya juga nggak punya, bagaimana? Masa mesti ngutang? Ada loh yang nanya ke saya, Pak, saya mesti ngutang itu Pak. Untuk apa? Bayar persepuluhan. Loh, persepuluhan kok ngutang? Itu teori dari mana itu? Persepuluhan itu dari apa yang kita dapat, kita persembahkan 1/10. Kok malah ngutang? Saya tanya, kenapa mesti ngutang? Kan 10% itu 10% dari apa yang didapat. Iya Pak, supaya dibalas 100 kali kan saya untung. Kasih 1 juta, balasnya 100 juta Pak, untung Pak. Waduh, ini sesat ini. Sama Tuhan dagang. Bertobat mulai sekarang. Belajar dong, nggak belajar dari dulu. Dari dulu begitu terus nggak pernah belajar. Ayo belajar. Ada lagi kalau lawan setan dia bingung cari minyak urapan. Seolah-olah setan takut sama minyak urapan. Belajar bro. Buang semua minyak urapanmu. Buang semua jimat-jimatmu itu. Ada roh Allah yang maha tinggi dalam diri kita. Amin. Berani menghina roh Allah ya. Lawan setan malah cari minyak urapan. Lawan setan, lawan dia akan lari daripadamu. Karena ada roh Allah dalam diri kita. Gak butuh apapun kita. Menyembuhkan orang juga sama, gak butuh apapun. Tumpang tangan saja cukup. Boleh gak Pak pakai minyak urapan? Boleh. Tapi tidak boleh dianggap jimat. Itu hanya lambang. Olesi di orang sakit. Cukup. Gak perlu ditambah-tambahin. Ya, ada banyak teologi yang gak benar nih. Akibatnya jemaat jadi aneh-aneh. Gak jadi anak Allah. Itu sebabnya hidupnya gak diberkati. Kalau ada yang bersaksi, aku diberkati Pak, bisnisku sukses. Bisnismu curang gak? Ayo, diaudit berani? Ngaku diberkati lagi. Ini bahaya loh. Ini Tuhan sudah mau datang lagi. Kok masih begitu? Ayo kita belajar. Ya. Ini kalau saya khotbah begini bukan marah-marah apa. Waktunya sudah singkat. Ayo kita belajar, siapapun kita, pengkhotbah, dosen, apalagi pendeta, aktivis, semua pelayan Tuhan termasuk jemaat, belajar. Hidup ini untuk belajar, bukan untuk sembarangan begitu. Kayak main-main ikut Tuhan. Main-main perdukunan gitu. Orang yang tidak mau belajar dia akan celaka. Sama, sudah tahu penyebab kematian di Indonesia itu nomor 1 itu stroke. Sekitar 21% penyebabnya stroke. Gak tahu kenapa makin lama kasus stroke makin banyak loh. Antara lain karena tekanan darah tinggi, karena kolesterol, karena macam-macam. Kalau kita sudah tahu gitu ya kita belajar dong. Usaha makan yang benar. Supaya apa? Ya minimal mengurangi kemungkinan stroke. Ya kalau kena juga ya kita sudah gak salah karena sudah berusaha. Bukannya gini, bodoh amat. Lah kalau bodoh amat ya kena nanti. Gitu loh. Saya gak bicara kalau orang kena stroke berarti gak benar. Bukan itu masalahnya bukan itu. Kita usahakan yang bisa kita lakukan saja. Ada amin kan? Kita jaga kesehatan, pakai masker kalau ketemu orang. Tapi kalau masih kena juga, ya udah gak apa-apa, kita gak takut kok. Kita anak Allah yang maha tinggi. Kalau memang harus pulang ya kita pulang. Kalau belum waktunya pulang, pasti sembuh kita. Faktanya apa? Faktanya banyak orang kena COVID nggak mati, sedikit yang kena. Persentasenya coba perhatikan, kecil. Di antara teman-teman kita juga banyak yang sedikit sekali. Kebanyakan sembuh. Jadi tidak usah terlalu takut, tapi kita harus bertanggung jawab, menjaga supaya kita pun tidak menulari sesama. Hidup cuma satu kali, jadilah berkat, jangan jadi sandungan. Amin ya. Orang yang belajar, waduh, nomor 2 jantung penyebab kematian di Indonesia. Nomor 3 diabetes, nomor 4 TBC, nomor 5 hipertensi. Ini parah ini. Dan itu bukan otomatis, bukan random, bukan acak. Itu ada sebabnya. Pola hidup yang sudah tidak sehat,
bumi yang sudah rusak? Bisa. Saya jaga kesehatan sebisa saya. Tapi bukan berarti saya nggak bisa sakit. Bisa. Kalau diizinkan Tuhan bisa. Tapi saya tidak takut. Mau sakit, mau enggak, mau mati atau hidup, semuanya untuk Tuhan. Amin ya semua ya. Oleh sebab itu, selagi kita hidup, jangan kita pernah buat salah lagi. Mulai sekarang. Ayo kita gunakan tangan kita di internet itu untuk memberkati. Jangan menyerang sesama. Ayo kita gunakan mulut kita untuk memberkati, menghibur, memberi kekuatan terhadap sesama. Ayo kita gunakan tangan kita untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Ada banyak yang menghubungi minta pertolongan, tapi ya begitu, di luar kota. Saya tanya alamatnya di mana, nggak ngasih. Ya kalau yang begitu ya kita nggak bisa bantu juga. Kita bisa bantunya gini, kalau Bapak Ibu ada di luar kota ya hubungi kita, nanti kita carikan gereja yang terdekat, gereja lokal supaya dilayani. Kan begitu. Ya. Jangan ditanya KTP juga tidak punya, alamat nggak ada. Yang penting uangnya transfer, ya nggak bisa begitu. Uang ini uang Tuhan, bukan milik saya. Ya, amin ya. Jemaat kita juga banyak yang butuh pertolongan dan kita tolong. Jadi jangan egois juga. Oke, nah, tapi kalau cuma mati fisik di bumi ini masih nggak masalah. Jangan mati kedua. Mati kedua itu adalah di lautan api, di neraka. Jangan sampai. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tidak. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Mengapa ada yang binasa? Karena menolak pengenalan akan Allah. Tidak mau menerima Sang Juru Selamat. Ya, diselamatkan nggak mau bagaimana? Seperti orang sakit dikasih obat, tidak mau minum. Ya, jangan salahin orang lain lagi. Salahkan diri sendiri. Tidak mau melakukan apa yang benar. Tidak mau belajar Alkitab, tidak mau belajar dari pengalaman hidup. Di masa lalu Tuhan sudah mati di kayu salib. Masa sekarang kita harus perhatikan seperti Alkitab berkata, perhatikanlah bagaimana engkau berkebiasaan hidup. Apakah aku sekarang ini sudah menyenangkan Tuhan? Atau belum? Apakah aku sudah berusaha belajar melakukan kehendak Tuhan atau belum? Dievaluasi. Kalau masa lalu sudah jelas, belajarlah dari masa lalu. Sekarang mari kita lakukan bagian kita. Amin ya. Jangan jadi orang yang apa istilahnya ya, ignorant kali ya. Jadi bodoh amat gitu. Nanti semua juga mati. Banyak begitu teman saya. Sama-sama matinya. Beda di hadapan Tuhan. Saya tidak bicara kematian fisik. Kematian fisik semua kita pasti mati. Ini beda di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Ya. Ingat baik-baik tuh. Hidup kita ini gak usah pakai teori yang aneh-aneh, yang sulit-sulit. Balik lagi, saya sering tuh sampaikan, menyenangkan Tuhan. Itu saja. Kalau kita dalam segala hal menyenangkan Tuhan, itulah ibadah yang benar. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Sejak di bumi sampai selamanya. Begitu. Banyak orang datang ke gereja itu ritual. Sukanya ritual. Apalagi kalau ditambah-tambahin ada bumbu garam lah, apa loh, ini untuk lawan setan, yang ini untuk apa, jadi perdukunan. Banyak orang begitu, ritual ke gereja. Padahal Tuhan ingin kita supaya jadi anak-anak Allah.
Anak Allah itu lebih dari superhero, saya kasih tahu. Lah kok jadinya manusia yang mengandalkan jimat-jimat rohani? Waduh, mengerikan nih. Lah kok karakternya masih nggak berubah? Nggak belajar dari kejadian demi kejadian. Disediakan Alkitab, tidak belajar. Dikasih khotbah yang begini katanya terlalu keras. Sukanya bubur. Sukanya yang menyenangkan hati. Sukanya yang nggak benar. Makanya ya kalau orang sampai masuk neraka, itu nggak perlu disesali. Pasti itu kesalahan dia sendiri karena nggak mau belajar. Nggak mungkin seumur hidup tidak pernah ditegur Tuhan. Pasti ditegur. Entah lewat khotbah ini, entah lewat pengalaman sehari-hari. Pasti setiap orang pernah ditegur Tuhan. Tapi respon tidak ditentukan oleh Tuhan. Terserah mau bertobat atau tidak. Mau mendengar atau tidak. Mau serius mau jadi anakku atau tidak. Kalau kita ikutin firman Tuhan ya, kita akan jadi anak-anak Allah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi hari ini kita harus belajar apakah aku sudah melakukan kehendak Tuhan atau belum. Apakah aku sudah belajar Alkitab setiap hari dan melakukannya. Itu yang penting. Hari ini di zaman pandemi banyak online, ada banyak khotbah, ada banyak pendalaman Alkitab secara online. Ikuti atau tidak? Jangan pandemi alasan, lagi pandemi, work from home Pak. Iya, learn from home. Belajar juga dari rumah, ibadah dari rumah. Ayo alasannya apa lagi? Jangan banyak alasan deh. Kalau sama manusia bisa beralasan, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Amin ya. Ada banyak kok. Saya hampir setiap hari online. Supaya apa? Supaya kalau orang ada di rumah bisa mendengarkan. Ya kan? Ini khotbah ini, ibadah ini juga diadakan di Mount Olive ini. Supaya jemaat-jemaat Mount Olive maupun umat Tuhan dimanapun berada juga mendengar. Karena online kan, tidak dibatasi. Ayo belajar. Perhatikan bagaimana kita hidup saat ini. Setiap hari doa pagi. Setelah itu belajar Alkitab 1 jam minimal. Jangan 1 ayat ya, jangan pakai pikiran sendiri. 1 perikop minimal. Setiap hari dicatat ringkasannya di kertas. Di kertas bekas saja, saya selalu di kertas bekas juga kok. Dicatat setiap hari. 1 jam saja. Kok lama amat sih Pak? Nonton film lebih dari 1 jam nggak ngomong lama. Heran ya. Manusia itu aduh capek deh belajar. Nonton film bisa lama sekali, gosip lama sekali. Baca Alkitab 1 jam aja kayaknya lama. Enggak, 1 jam tuh cepat. Ayo dilakukan mulai hari ini. Nanti kuasa firman itu akan bekerja atas kita. Kita akan melihat banyak mujizat terjadi dalam diri kita. Yang dimaksud mujizat bukan hanya sakit sembuh Pak, bukan hanya itu, ada yang lebih hebat. Dulu pikirannya kita miring, lama-lama jadi lurus karena mengerti kebenaran. Amin ya. Kalau masa sekarang kita lakukan baik-baik menurut firman Tuhan, maka di masa depan kita sudah tahu apa yang terjadi. Di masa depan Tuhan datang kembali. Setelah melewati rentetan kematian, kebangkitan. Kebangkitan Tuhan bukan dongeng, fakta. Dan satu hal, tidak pernah ada dalam sejarah dunia ini yang bangkit kecuali Tuhan Yesus. Yang tidak mati lagi. Ada Pak, yang bangkit ada di perjanjian lama. Ya, tapi mereka mati lagi. Lazarus bangkit Pak, ya, tapi setelah itu mati lagi. Tapi Yesus berbeda, ia bangkit, membuktikan bahwa ia Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Oleh sebab itu, kalau itu adalah fakta sejarah, maka seperti Tuhan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Artinya di masa depan, Tuhan Yesus datang kembali. Seperti waktu naik. Artinya apa? Secara fisik lagi kelihatan lagi. Tapi tidak menginjak di bumi.
Nggak ada Alkitab Tuhan menginjak di bumi. Baca yang benar perjanjian baru. Tuhan ada di awan-awan. Lalu yang mati lebih dahulu bangkit. Kemudian yang hidup diubahkan seketika tubuhnya dengan tubuh kemuliaan. Kita semua nanti akan punya tubuh kemuliaan. Lalu diangkat bersama Tuhan di awan-awan. Dan selama-lamanya bersama Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Itu menurut Alkitab. Nah, kalau masa depan seperti itu, bumi akan jadi lautan api, maka menurut Alkitab, langit dan bumi akan lenyap. Jika demikian, maka betapa salehnya dan sucinya kamu harus hidup. Maka kita harus hidup saleh dan suci. Sangat saleh dan sangat suci. Mulai hari ini, lupakan saja keinginan kita yang enggak-enggak. Lupakan saja. Jangan punya keinginan apa-apa. Keinginanku adalah bekerja keras, belajar keras, pintar, sukses, tapi cuma untuk Tuhan, bukan untuk pribadi. Kalau aku gunakan semua itu untuk mendidik anakku, kasih orang tua, itu namanya untuk Tuhan. Jadi berkat kan? Itu jangan egois. Kalau egois sudah salah pasti. Makanya kalau orang diajar, wah kita harus kaya. Ya, untuk apa dulu? Bisa nggak kaya tapi nggak sombong? Banyak orang kaya sombongnya minta ampun. Udah berani melawan Alkitab. Udah berani membuat persekongkolan untuk mensabotase pekerjaan Tuhan. Waduh, macam-macam deh. Hari ini saya mau ingatkan, mari kita belajar. Kalau enggak kita binasa. Kita harus belajar. Ada banyak kasus di Alkitab yang tidak mau belajar akhirnya binasa. Contoh satu saja. Yohanes 8 ayat 43. Contoh aja ini. Yohanes 8 ayat 43. Tuhan berkata begini, mengapa kamu tidak mengerti bahasaku? Nggak mau belajar. Nggak mengerti maksudku. Kalau nggak ngerti, kenapa ya kira-kira ya? Karena kamu suka pakai pikiranmu sendiri, nggak baca Alkitab. Karena kamu baca Alkitab cuma milih-milih ayat yang kamu suka, makanya kamu nggak ngerti gambar besarnya. Kenapa kamu nggak ngerti? Lah kamu suka melampiaskan panas hati ya, sikap hati yang salah nggak mungkin mengerti kebenaran. Kita harus jujur. Kalau nggak jujur, terus untuk apa kita ada di sini? Untuk apa kita panggil Dia Tuhan, Tuhan? Bukan orang yang panggil Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Dia yang mengutus. Kata Tuhan Yesus begitu. Percuma orang memanggil Tuhan, Tuhan, dikenceng-kencengin percuma. Percuma orang mengusir setan pakai nama Yesus. Percuma. Percuma orang menyembuhkan orang sakit pakai nama Yesus, berbuat mujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Kalau itu hanya dilakukan dalam rangka ritual di gereja. Apalagi kalau akhirnya persepuluhan, persembahan sulung dan sebagainya. Tapi tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk diri sendiri, wah yang itu udah pasti salah. Ya, gereja harus banyak duit, setuju. Harus. Siapapun kita kalau bisa banyak uang. Tetapi untuk memberkati, untuk menolong orang, untuk buat supaya sound systemnya ini baik, sarana-sarana ibadah jadi baik, untuk menolong orang, mendidik anak-anak yang nggak bisa sekolah dan sebagainya. Itulah ibadah yang benar. Jangan ibadah dikotak-kotakan di gereja. Dikotak-kotakan dalam kegiatan rohani. Seluruh kegiatan itu menjadi rohani kalau menyenangkan Tuhan. Amin ya. Hidup kita ini gak usah mempersoalkan soal berkat. Karena Bapa kita di surga itu Bapa yang baik. Yang tahu persis apa yang kita butuhkan. Itu Bapa kita di surga. Jadi jangan sampai kita meragukan, sampai klaim janjinya segala. Nggak perlu diklaim. Lagi pula kita tidak punya hak untuk mengklaim Tuhan.
Tuhanlah yang punya hak untuk mengklaim kita. Ya. Oke. Jadi kalau kita sudah tahu masa lalu begini, masa sekarang begini, masa depan begitu, ya terserah kita sekarang. Kita mau belajar nggak? Kita mau memberi diri nggak untuk dipimpin Roh Kudus? Kita mau nggak berubah cara berpikir kita, cara hidup kita untuk menjadi berkat, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat di mana kita ada, di rumah, di kantor, di gereja, dimanapun. Orang yang benar itu akan menyenangkan Tuhan. Itu ciri khasnya itu. Ciri iman yang benar itu menyenangkan Tuhan. Ciri kebenaran itu menyenangkan Tuhan. Ujungnya adalah menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, siapapun umat Tuhan, dimanapun berada, khususnya pelayan Tuhan, di zaman internet ini, sosial media, hati-hati. Jangan mendengar sembarang pengkhotbah. Jangan mendengar sembarang firman. Sebab tidak semuanya alkitabiah. Terutama untuk orang-orang yang suka menyerang sesamanya, jangan didengarkan. Ya. Menyerangnya itu pakai nama gitu, menyebut nama. Itu tidak punya etika. Jangan didengarkan orang begitu. Etika saja tidak mengerti. Apalagi bahas Alkitab, tidak mungkin mengerti. Pasti yang dibahasnya itu salah semua, pasti. Ya. Orang yang benar cirinya beretika. Makanya kita belajar hidup itu beretika. Jangan beriman tapi tidak beretika, itu salah pasti pengertiannya. Amin ya. Jangan buang-buang waktu mendengarkan siapapun yang tidak alkitabiah. Apalagi disampaikan dengan melanggar hukum. Menyebut nama lalu si itu sesat nama. Dia tidak punya etika, tidak punya aturan, tidak punya sopan santun. Itu ciri kepalsuan itu. Teologi yang palsu itu begitu. Teologi yang benar itu tidak menyebut nama. Kalau Bapak Ibu diajar begini itu salah loh ya ajarannya. Begitu. Bukan si A, si B. Bukan begitu. Itu melanggar hukum. Nah, sekarang semua kita mesti belajar sampai suatu hari kita menutup mata. Amin ya. Barang siapa mengerti, itulah yang diberkati. Itulah orang yang diberkati. Dalam dunia manajemen ada yang namanya lesson learn. Lessons learn. Pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari. Yaitu di masa lalu kita sudah belajar, Tuhan berikan anugerah, di masa sekarang apakah aku sudah benar berdasarkan lesson learn yang ada. Di masa depan sudah jelas Tuhan yang menjemput. Hanya orang-orang yang benar imannya. Jadi tugas kita sekarang belajar. Kalau ada kata belajar itu jangan pikirannya, wah aku sudah nggak sekolah Pak, sudah lulus ini. Bukan itu, belajar itu belajar hidup. Sebab hidup kita ini sekolah kehidupan, kuliah kehidupan. Untuk jadi anak Allah. Ya. Jadi mari kita fokus ke depan. Di masa lalu nggak usah diingat-ingat lagi. Dosa apapun sudah diampuni. Tapi jangan buat lagi ke depan. Kalau ingat masa lalu supaya tidak diulang. Itu maksudnya. Ada amin ya. Belajar. Hari ini online tersedia banyak sekali firman kebenaran. Banyak sekali pendalaman Alkitab yang bisa didengar. Harusnya dalam masa setahun 2 tahun ini kita semua belajar dan pengertian kita naik pesat dan kita berubah mindsetnya. Jangan pandemi kita semakin malas. Jangan. Justru pandemi itu adalah kesempatan kita untuk belajar. Karena kita dibatasi kan geraknya. Kesana kesini nggak boleh. Oke, aku belajar secara online. Begitu. Ya. Amin ya. Saya sedang menulis buku Kitab Kejadian. Lengkap nanti. Itu adalah kumpulan dari online Bible Study yang setiap Rabu malam. Yang ada di YouTube juga. Nanti akan jadi buku. Di seri lain soal kebenaran akan jadi buku. Nanti akan ada banyak buku sih. Ya, tujuannya bukan apa-apa. Bukan cari duit juga, bukan.
Saya nggak pernah terima uang. Semua saya kasih ke gereja. Itu buku dan pengajaran dan sebagainya itu. Ya. Jadi kita semua ada bagiannya. Yang bisnismen cari uang yang banyak, tapi ingat harus jadi berkat. Yang mahasiswa belajar yang hebat, itu akan menyenangkan Tuhan. Tapi terutama harus berbakti sama orang tua juga. Jangan sembarangan. Sama sesama meskipun beda pendapat, jangan menyerang. Apalagi menyebut nama. Itu sangat tidak menyukakan hati Tuhan. Karena melanggar hukum. Ya. Jangan merasa bisa menjadi polisi terhadap orang lain. Jangan menghakimi. Ngacak dulu. Bercermin diri. Apakah kau sudah benar? Apa yang kau lakukan selama ini? Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Nanti kita malah gak ketemu Tuhan. Ya, amin ya. Hidup ini belajar melayani. Amin. Bapak Ibu sekalian, meskipun secara online, ikuti terus firman Tuhan dari channel ini, channel Mount Olive, dari channel-channel kita yang lain, semuanya. Tapi jangan mendengar yang salah, buang waktu dan meracuni pikiran. Oleh sebab itu bacalah Alkitab, cocokkan setiap khotbah, apakah cocok atau tidak. Amin ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kalau kami boleh mendengar firman dan mengerti dengan baik. Kami mau belajar Tuhan di sisa umur hidup kami, agar dari hari ke hari kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengerti untuk apa hidup kami. Ajari kami terus supaya kami tidak tertipu oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Secara khusus hamba juga ingin berdoa untuk gerejamu di tempat ini, Mount Olive Family. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan berkati Ibu Gembala di tempat ini, juga seluruh keluarganya. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan di tempat ini, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, kesehatan, umur panjang, agar belajar menyempurnakan diri, mendewasakan diri, semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan. Juga jemaatmu di tempat ini, Kau berkati seluruh keluarganya juga, agar dari hari ke hari mereka pun semakin dewasa dan semakin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua katakan amin. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah melawat kita pada pagi hari ini dengan kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus belajar supaya hidup kita semakin hari semakin dapat menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak kesukaan Bapa. Saudara mau bukan? Ya, di dalam masa pandemi yang belum selesai, kita gunakan waktu kita dengan benar untuk kita boleh belajar dengan baik akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita kebenarannya, dan juga kepada Bapak Pendeta Witnyo yang sudah melayani pada saat ini. Mari saudara, saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyelesaikan, mengakhiri ibadah kita. Syukur hanya kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kalau di dalam kesempatan ini kami kembali dapat mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Engkau terus memberikan kepada kami gairah untuk kami boleh belajar dan belajar terus. Bukan hanya belajar di dalam kami yang masih studi atau kami yang ikut apapun juga, tetapi terlebih kami belajar untuk menilik akan kehidupan kami. Apakah hidup kami sudah cocok dengan kehendak-Mu? Kami rindu Tuhan, kebenaran-Mu itu boleh kami lakukan di dalam hidup kami, supaya hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa.
kami percayakan seluruh kehidupan kami Mount Olive Family di dalam tangan-Mu. Biar sekalipun kami belum berjumpa muka, tetapi Engkau tetap menyatukan kami di dalam kasih-Mu. Dan Engkau memberkati seluruh jemaat Mount Olive dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur untuk Bapak Pendeta Wignyo yang sudah memberkati kami lewat pengajaran ini. Engkau berkati hamba-Mu ini, bukakan rahasia firman-Mu terus di dalam segala hal supaya dapat disampaikan kepada siapapun juga, terlebih di dalam Bible study yang boleh diberikan kepada siapa yang mau ikut, juga di dalam seminar tentang kebenaran yang boleh diadakan setiap hari Kamis. Tuhan, biar Engkau sendiri yang terus melimpahi hamba-Mu dengan pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi akan kebenaran-Mu, dan Engkau pakai terus hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga untuk keluarganya, berkati pelayanannya juga dimanapun juga berada. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, worship leader, singer, para pemain musik. Tuhan tolong mereka, kiranya mereka boleh melayani Engkau semakin hari semakin dapat menyenangkan hati-Mu. Pelayanan mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan, bukan untuk tujuan yang lain. Dan kami percaya Engkaulah yang memberkati mereka dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Untuk setiap mereka juga yang sudah merekam, demikian juga yang mengatur multimedia dan semuanya, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau juga tolong hidup mereka, supaya semakin hari, semakin mereka boleh mengenal akan kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, berkat-Mu nyata dan limpah kepada seluruh jemaat Mount Olive dimanapun mereka berada. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan campur tangan di dalam hidup mereka, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun mereka masih di rumah, masih terbatas gerak mereka untuk pergi, tetapi mereka tetap dapat menjalin hubungan dengan Tuhan, sehingga semakin hari hidup mereka semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percayakan semua di dalam tangan-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami menantikan berkat-Mu yang akan Kau curahkan kepada kami saat ini. Haleluya. Berkat anugerah, rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.